Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita masih membahas ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, menjaga produktivitas kita di bulan Ramadan agar kita tetap fit, tetap sehat, tetap produktif ya, menghasilkan karya-karya, menunaikan kewajiban kita sebagai khilafah fil ard ya, sebagai yang menjaga bumi ini menjadi lebih baik gitu ya. Baik, di podcast sebelumnya kita sudah mencoba mengakhiri ya untuk topik utamanya ya tentang bagaimana menjaga perilaku makan kita, baik itu sahur maupun berbuka, bagaimana menjaga istirahat kita, menjaga tidur kita, bagaimana menjaga aktivitas fisik kita, menjaga olahraga kita selama puasa, dan di podcast sebelumnya kita akhiri dengan bagaimana menjaga mental kita, menjaga kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, ya, agar di dalam bulan puasa ini kita bisa betul-betul maksimal menjalankan ibadah puasanya, dan tentu saja kita diberikan kesehatan sampai kita puasa selesai ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba memberikan informasi-informasi pendalaman ya dari beberapa hal gitu ya yang sudah kita sampaikan sebenarnya, tapi ini mungkin supaya kita lebih paham, supaya tidak salah persepsi gitu ya. Dan yang kali ini yang akan kita bahas adalah soal mengapa selama bulan Ramadan ini ya, baik di saat buka, apalagi di waktu sahur, kita ini disuruh membatasi makan gorengan ya. Jadi makan gorengan ini betul-betul ingin dibatasi. Bahkan kalau kita memang bisa tidak makan gorengan ya alhamdulillah gitu ya, itu akan lebih bagus ya. Nah, supaya lebih jelas sih sebenarnya apa sih alasan-alasannya gitu ya. Karena yang harus kita sadari bahwa makan gorengan memang sudah menjadi tradisi masyarakat kita ya. Saya juga belum menelusuri ya asal usul tradisi ini apakah betul orisinil masyarakat kita atau sebenarnya juga bukan asli kita gitu ya. Karena kalau kita lihat ya zaman dulu minyak goreng kan sesuatu yang tidak mudah mendapatkannya gitu ya. Baik, jadi makan gorengan memang sesungguhnya tidak boleh lebih berlebihan ya. Tidak hanya di bulan puasa ya, tadi di luar bulan puasa pun sebenarnya juga tidak baik ya secara kesehatan gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya resikonya gitu ya? Karena memang makan ini kan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi kita, dan kadang-kadang kan perlu variasi gitu ya, karena tidak semua orang mau makan makanan tertentu sehingga perlu dibikin variasi. Salah satu tentu adalah gorengan tadi ya. Nah, apa sih bahayanya kalau kita terlalu banyak makan gorengan? Yang pertama tentu adalah lemak dalam minyak itu sulit dicerna ya. Kandungan lemak dalam minyak pada gorengan cenderung sulit dicerna, dan hal ini membuat tubuh lebih lama mencerna gorengan sehingga bisa mengganggu dan menghambat saluran pencernaan untuk mencerna gizi lain. Jadi gizi lainnya juga menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi itu alasan pertama kenapa kita jangan banyak-banyak makan gorengan apalagi di bulan puasa ini. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa kita membatasi makan gorengan saat puasa adalah karena lemak trans dalam gorengan meningkatkan kolesterol jahat. Karena makanan yang digoreng dimasak dalam minyak bersuhu yang sangat tinggi, kemungkinan besar makanan tersebut mengandung lemak trans. Lemak trans ini adalah
gorengan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh atau orang sebut sebagai low density lipoprotein atau LDL ya. Jadi semakin banyak kamu mengkonsumsi gorengan, maka semakin banyak kadar lemak jahat dalam tubuh. Menurut studi pada tahun 1997 yang diterbitkan di The American Journal of Clinical Nutrition, ya, lemak trans dikaitkan dengan peningkatan risiko banyak penyakit, termasuk penyakit jantung koroner, ya, jantung, penyakit kanker, dan juga masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kolesterol jahat ini. Ya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita perlu membatasi makanan gorengan saat puasa, baik di saat buka maupun juga di saat sahur ya. Karena makanan gorengan ini bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Ya. Jika kamu mengira bahwa diabetes itu hanya bisa terjadi akibat makan makanan manis, anggapan tersebut keliru. Ya. Nyatanya makanan gorengan berlebihan saat buka puasa juga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Ya. Sebuah studi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh para peneliti dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa konsumsi gorengan yang sering secara signifikan dikaitkan dengan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Kesimpulan ini dapat setelah memeriksa data dari lebih dari 100.000 pria dan wanita selama 25 tahun. Mereka menemukan bahwa peserta yang makan gorengan antara 4 dan 6 kali per minggu memiliki 36% peningkatan risiko terkena diabetes tipe 2. Hal ini jika dibandingkan dengan mereka yang makan gorengan kurang dari sekali seminggu, bahkan peserta yang makan gorengan 7 kali atau lebih per minggu memiliki 55% peningkatan risiko mengembangkan kondisi ini. Jadi cukup mengkhawatirkan kan ya. Jadi jangan beranggapan bahwa diabetes itu hanya karena gula ya. Jadi makanan gorengan itu juga bisa meningkatkan risiko kita kena diabetes ya. Kemudian alasan yang keempat ya adalah karena gorengan berpotensi mengandung akrilamida, penyebab kanker ya. Jadi alasan lain mengapa kamu perlu membatasi makanan gorengan saat buka puasa adalah karena berpotensi mengandung akrilamida. Nah, apakah akrilamida ini? Jadi akrilamida ini adalah zat beracun yang dapat terbentuk dalam makanan selama memasak suhu tinggi, seperti menggoreng atau memanggang. Akrilamida terbentuk oleh reaksi kimia antara gula dan asam amino yang disebut asparagin. Ya, makanan bertepung yang seperti produk kentang goreng misalnya memiliki konsentrasi akrilamida yang lebih tinggi. Konsentrasi akrilamida yang tinggi dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker ya. Jadi apalagi sudah gorengan, minyaknya minyak jelantah ya, atau minyak sudah dipakai berkali-kali, maka risiko itu akan menjadi lebih meningkat ya. Tapi enak Pak ya. Enak ya enak gitu ya. Karena enak dan tidak enak sebenarnya adalah tergantung kebiasaan kita ya. Sesuatu yang sudah biasa maka nanti akan juga enak gitu ya. Jadi kalau kita biasa bukan makan gorengan ya enak-enak saja gitu ya. Karena sebenarnya kan orang makan itu pada dasarnya kalau kita lapar ya. Kalau nggak lapar ya nggak usah makan kan gitu ya. Dan kalau lapar apapun menjadi terasa enak. Kemudian alasan terakhir yang kelima adalah kenapa kita membatasi makan gorengan, karena gorengan tinggi kalori dan bisa memicu kegemukan ya. Makanan yang digoreng mengandung lebih banyak kalori daripada makanan yang tidak digoreng. Jadi makan gorengan saat buka puasa berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori secara signifikan. Belum lagi kandungan lemak trans dalam gorengan yang juga membuat risiko peningkatan berat badan menjadi lebih tinggi ya. Bukan tidak mungkin jika kebiasaan makan gorengan setiap hari pada akhirnya menyebabkan obesitas ya. Jadi itulah 5 alasan ya kenapa kita perlu membatasi makanan gorengan. Silakan saja kalau mau makan ya, tetapi cukup sedikit saja. Dengan sedikit juga makanan akan menjadi lebih enak gitu ya. Kalau kebanyakan nggak enak juga kan gitu ya. Jadi kenapa kita perlu membatasi makanan gorengan? Karena
lemak dalam minyak sulit cerna, lemak trans dalam gorengan meningkatkan kolesterol jahat, meningkatkan risiko diabetes, ya, berpotensi mengandung akrilamida yang akan menjadi penyebab penyakit kanker, ya. Dan yang terakhir, gorengan ini tinggi kalori yang bisa memicu obesitas, memicu kegemukan, memicu kelebihan berat badan. Tetap sehat, ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.